Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa. Tema kita kali ini masih sama ya teman-teman, yaitu tentang ciptaan Allah dengan subtema manusia. Dan topik yang akan kita bahas adalah hidup bersih dan sehat. Kebersihan diri atau personal hygiene adalah tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk memperoleh kesejahteraan fisik dan psikis yang optimal. Nah, sedangkan perilaku hidup bersih dan sehat adalah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Ya, jadi pola hidup bersih dan sehat ini tujuannya ya meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya, teman-teman. Ya, supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit dan juga kita bisa hidup dalam keadaan yang aman dan nyaman. Lalu gimana sih cara pola hidup bersih dan sehat dan juga menjaga lingkungan supaya tetap bersih? Jadi ada banyak ya teman-teman cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga sebagai pola hidup bersih dan sehat. Yang pertama adalah buang sampah pada tempatnya. Nah, teman-teman tahu ya bahwa sampah ini menjadi salah satu masalah yang sangat penting ya. Kalau misalnya banyak sampah yang berserakan yang tidak dibuang pada tempatnya, hal itu dapat menyebabkan terjadinya banjir. Nah, dan juga bisa menyebabkan adanya penyakit. Ya, jadi kalau misalnya banjir, salah satu pemicunya adalah adanya sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, sehingga menyumbat saluran air. Jadilah banjir. Lalu yang kedua adalah kita harus sering-sering mencuci tangan ya teman-teman. Nah, seperti dalam masa pandemi saat ini, kita tidak bisa lihat ya, ada bakteri atau virus yang menempel di tangan kita. Jadi sebelum makan atau sesudah makan, bahkan setelah kita buang air kecil atau buang air besar, kita wajib untuk mencuci tangan ya teman-teman. Lalu yang ketiga, membersihkan rumah. Nah, rumah merupakan tempat tinggal kita ya teman-teman. Jadi, kita harus sering-sering membersihkannya agar kita nyaman tinggal di dalamnya dan juga tentunya bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Lalu yang keempat ada reboisasi atau menanam kembali, menanam hutan kembali, menanam pohon kembali ya. Ya, jadi kita butuh oksigen untuk bernafas. Nah, dengan banyaknya tumbuhan yang ada di sekitar kita, maka kadar oksigen di sekitar kita akan meningkat. Lalu yang selanjutnya meremukan botol, lalu membuangnya ke tempat sampah ya. Dan yang terakhir adalah melakukan daur ulang. Nah, daur ulang ini merupakan kegiatan untuk memilah sampah ya teman-teman. Jadi ada sampah organik dan anorganik. Kalau sampah organik, sampah yang mudah membusuk. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai pupuk ya teman-teman, pupuk untuk tanaman. Lalu kalau sampah yang tidak bisa membusuk atau sampah anorganik, sampah itu bisa kita olah kembali. Bisa jadi kerajinan tangan ya, atau bisa juga kita gunakan untuk pot sebagai pot tanaman. Nah, itu bisa kita gunakan kembali. Jadi masih banyak lagi cara pola hidup bersih dan sehat dan juga menjaga lingkungan supaya tetap bersih ya teman-teman. Lalu apa sih manfaatnya setelah kita menjaga kebersihan lingkungan? Nah, yang pertama tentunya kita akan terhindar dari penyakit. Iya, jadi kalau lingkungannya tidak sehat, di situ akan menjadi sarang penyakit. Lalu yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, bebas dari polusi udara, ya. Nah, karena banyak pohon, sampahnya sudah disisihkan ke tempat yang seharusnya. Nah, jadi udaranya lebih
lebih sejuk dan juga bebas dari polusi. Yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi atau diminum. Dan yang terakhir, tentunya kita akan lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita jadi nyaman ya teman-teman kalau lingkungan kita jadi bersih. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi sentra bahasa. Nah teman-teman, untuk teman-teman kelas 3, kita akan membahas tentang kalimat majemuk ya. Nah, apa sih kalimat majemuk itu? Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Cara membedakan anak kalimat dan induk kalimat yaitu dapat melihat letak konjungsi atau kata penghubungnya. Nah, nanti kita lihat ya teman-teman kata penghubung. Ada dua jenis kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Lalu yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, kali ini kita akan membahas yang kalimat majemuk setara dulu ya, teman-teman. Nah, kalimat majemuk setara adalah hubungan dua kalimat yang sejajar atau sederajat. Kalimat majemuk setara menggunakan kata hubung seperti dan, lalu, lagi, atau melainkan, kemudian, sedangkan. Nah, ini kata hubung yang biasa digunakan dalam kalimat majemuk setara. Ini ada contohnya teman-teman. Kalimat 1, Malika makan roti. Kalimat 2, Yumna minum susu. Nah, dua kalimat ini kita mau gabungkan teman-teman menjadi kalimat majemuk setara. Nah, kita bisa masukkan kata hubung sedangkan. Malika makan roti, sedangkan Yumna minum susu. Nah, ini contoh kalimat majemuk setara dengan kata penghubungnya yaitu sedangkan. Sekarang kita coba lihat contoh yang lain. Nih, kalimat 1, Arfa membaca buku. Kalimat 2, Fatih menulis cerita. Nah, dua kalimat ini mau kita gabungkan. Kita bisa gunakan tanda hubung dan. Arfa membaca buku dan Fatih menulis cerita. Nah, ini ya teman-teman. Lalu yang terakhir ada contoh lagi nih. Satpam perumahan itu menangkap pencuri, menginterogasinya, kemudian membawanya ke kantor polisi. Nah, kemudian ini juga merupakan kata hubung dalam kalimat majemuk setara. Ini ya teman-teman, contoh-contoh kalimat majemuk setara. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas ya teman-teman. Tugasnya yang pertama adalah silakan teman-teman buat minimal 5 kalimat majemuk setara. Minimal 5 kalimat majemuk setara. Ya, kalau teman-teman mau bikin lebih dari 5 boleh. Nah, diingat kembali yang harus teman-teman perhatikan adalah kata hubungnya. Nah, kata hubung yang digunakan dalam kalimat majemuk setara ini. Lalu yang kedua, gambar salah satu pola hidup sehat dan bersih, kemudian ceritakan gambar itu. Ya, jadi nanti silakan teman-teman ceritakan gambar yang teman-teman buat tadi, ya. Teman-teman boleh pilih, kan banyak ya cara pola hidup bersih dan sehat. Teman-teman pilih salah satu, lalu teman-teman ceritakan gambar itu. Teman-teman gambar, lalu teman-teman warnai ya, pastikan diberi warna. Hias semenarik mungkin hasil karya teman-teman. Nanti pada saat recalling, teman-teman bisa ceritakan apa yang teman-teman tulis. Oke? Oke teman-teman, alhamdulillah ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Busuk tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.